Kita lihat konsumsi wattnya per jam ini 100 watt lebih ya. Nah, nanti bukan ini saja yang akan kita lihat, tapi yang kita lihat adalah totalnya dalam 1 jam itu habis berapa kWh sobat. Apakah sudah ada terjadi penggumpalan es? Kita belum tahu. Hai sobat, lemari es mana sih yang lebih boros listrik dan butuh lebih banyak waktu untuk membuat es batu? Apakah lemari es yang ada di gambar ini? Atau jangan-jangan lemari es yang ada di gambar ini? Nah, kali ini kita akan melakukan serangkaian uji coba lagi sobat. Nah, mau tahu hasil uji cobanya? Yuk simak setelah yang berikut ini. Oke sobat, sebelum kita mulai uji cobanya, seperti biasa akan saya terangkan dulu beberapa hal ya. Yang pertama, alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan adalah Tupperware yang kali ini kita fungsikan sebagai wattmeter dan kWh meter. Dan untuk uji cobanya kita menggunakan lemari es Polytron 1 pintu yang seperti ini. Nah, dikarenakan ini ada 2 uji coba yang akan berlangsung, berarti nanti lemari es Polytron 1 pintu ini akan saya rubah dan saya kondisikan menjadi 2 kondisi sobat. Nah, bagaimana kondisinya nanti saya terangkan pada saat permulaan uji coba ya sobat. Nah, biar adil, di kedua kondisi lemari es tadi akan saya perlakukan hal yang sama. Yang pertama adalah sebelum melakukan uji coba, terlebih dahulu lemari esnya akan saya istirahatkan selama 30 menit untuk membuat mesin lemari esnya menjadi lumayan dingin. Nah, yang kedua, setelah apapun yang ada di dalam lemari es akan saya posisikan sama, yaitu berada di angka 4 sobat. Oke, nah tanpa basa-basi lagi sobat, yuk sekarang kita masuk ke pengujian yang pertama. Oke sobat, saya sudah berada di depan lemari esnya. Nah, seperti janji kita di awal tadi, kita telah mengistirahatkan lemari es ini kurang lebih selama setengah jam dengan cara mencabut colokannya agar suhu mesin yang ada di dalamnya itu menjadi lumayan dingin ya. Oke, kesempatan pertama ini kita lihat kondisi freezernya bagaimana. Dan freezernya, nah freezernya penuh dengan bunga salju sobat ya, walaupun ini bukan di Eropa. Oke, langsung tanpa basa-basi kita masukkan apa yang mau diuji. Dan yang mau diuji adalah ini dia, 1 cangkir penuh air putih. Nah, nantinya kita akan lihat dan kita akan bandingkan dengan kondisi yang kedua yang saya sebutkan tadi, jika dalam 1 jam seperti apa bentuknya air putih yang ada di dalam cangkir ini ya. Kita langsung tutup lemari esnya. Nah, kemudian kita colokkan lemari esnya. Nah, seperti kalian lihat sudah berjalan mesin lemari esnya sobat ya. Nah, sekarang langsung kita tekan timer yang ada di handphone ya. Nah, seperti ini ya. Saya sudah atur waktunya untuk 1 jam dari sekarang. Jadi 1 jam dari sekarang maka timer yang ada di HP akan berbunyi sobat ya. Nah, apa saja ya poin yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita mau lihat seberapa boros lemari es ini pada saat bunga saljunya lagi banyak-banyaknya. Kita lihat konsumsi wattnya per jam ini 100 watt lebih ya. Nah, nanti bukan ini saja yang akan kita lihat, tapi yang kita lihat adalah totalnya dalam 1 jam itu habis berapa kWh sobat ya. Nah, caranya karena di Tupperware ini sudah ada akumulasinya, tinggal kita tekan saja sobat. Nah, ini sudah kelihatan ya bahwa baru sekian detik saja, maksud saya baru sekian menit saja sudah menghabiskan 0,003 kWh. Nah, kita tunggu selama hampir 1 jam. Nanti kita kembali lagi selama 1 jam, akan kita lihat seperti apa kejadiannya, berapa pemborosannya, dan seperti apa pula kondisi air yang ada di dalam cangkir tadi sobat ya. Yuk kita tunggu. Sobat, sudah 1 jam pas nih sobat. Jadi alarm yang ada di HP sudah berbunyi ya. Nah, sebelum kita lihat isi di dalam lemari es tadi, maksud saya air yang kita uji, kita perhatikan dulu. Saya matikan dulu alarmnya ya. Oke. Nah, kita perhatikan konsumsi dayanya dalam 1 jam ya. Lemari es ini bila kondisinya seperti tadi, banyak bunga saljunya, itu totalnya 81 ya. Maksud saya 0,0 buat ke dalam watt, tentu saja 81 watt. Itu konsumsi listriknya. Yuk sekarang kita lihat di
dalam lemari es apa yang terjadi dengan air putih yang kita masukkan ke dalam cangkir. Nah, seperti kalian lihat, belum ada perubahan yang berarti sobat. Apakah sudah ada terjadi penggumpalan es? Kita belum tahu ya. Coba saya tuangkan dulu dan kita lihat. Nggak ada sobat. Jadi walaupun kita menghabiskan waktu 1 jam, kalau dengan kondisi yang seperti tadi, banyak bunga saljunya, sepertinya tidak ada bentuk es yang terjadi pada air ini sobat. Oke sobat, untuk pengujian yang kedua ini lemari es sudah saya ubah kondisinya menjadi berbeda dengan kondisi yang pertama tadi ya. Nah, sekarang akan kita lihat kondisinya bagaimana biar kalian paham ya. Nah, kalau tadi freezernya banyak bunga esnya, nah sekarang kalian bisa lihat bahwa freezer ini sudah dibersihkan ya. Nah, sekarang akan kita pindahkan posisi makanan yang lain dan akan kita masukkan yang mau kita uji. Sama seperti tadi juga, air yang telah diisi ke dalam cangkir ya. Sekarang kita tutup. Oke. Nah, yang jadi masalah, walaupun dia posisinya sudah bersih dari bunga es rak freezernya, tapi nanti pada saat kita uji selama 1 jam, tiap 20 menit maka akan saya buka pintu lemari esnya ya. Nah, kita mau lihat dan kita mau bandingkan sebenarnya lebih boros mana listriknya dengan yang pertama tadi yang banyak bunga esnya ya. Nah, kita lihat juga nanti perbandingannya dengan yang pertama tadi, apakah cangkir yang berisi air tadi sudah berbentuk es atau tidak sobat ya. Oke. Nah, seperti yang pertama tadi, kondisi yang lain kita buat sama. Lemari esnya sebelum kita uji coba telah kita istirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit ya. Untuk setelan-setelan yang lain kita samakan. Nah, sekarang kita colokkan lemari esnya. Oke. Nah, berhubung lemari esnya langsung bekerja, langsung kita mulai ya hitungan timernya. Jadi timer ini akan berhenti nanti 1 jam dari sekarang dan handphone pastinya akan berbunyi. Nah, yang mau kita lihat sama juga seperti tadi adalah yang pertama konsumsi listriknya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini 98 watt. Tapi ini tidak jadi patokan ya, karena nanti yang jadi patokan adalah jumlah kWh-nya. Nah, kalau kalian lihat sekarang ini masih 0, nah masuk 1 dia 0,001 kWh. Jadi nanti kita akan lihat total kWh-nya dalam 1 jam itu berapa, juga kondisi air yang ada di dalam cangkir untuk kita bandingkan dengan yang pertama untuk kita bandingkan dengan yang pertama tadi ya. Nah, biar lebih penasaran, kita balikan saja ke posisi watt ya. Oke sobat, dari 60 menit yang kita tentukan tadi, sekarang sisa waktu tinggal 40-an menit, berarti sudah berlalu 20 menit ya sobat ya. Nah, seperti janji kita di awal, kita akan buka pintu lemari esnya. Nah, anggap saja ini anak saya yang membuka pintu lemari es dan lagi mengambil makanan sobat. Oh ya, kalau kalian lihat di Tupperware itu saat seperti ini kita buka pintu lemari esnya, terjadi peningkatan konsumsi ya. Nah, apa penyebabnya nanti akan saya beritahukan kepada kalian semua ya. Nah, sekarang pintu lemari esnya saya tutup kembali dan kita fokus lagi memperhatikan di Tupperware. Konsumsinya sudah kembali ke normal. Kita tunggu lagi 20 menit dari sekarang untuk kembali membuka pintu lemari esnya ya. Oke sobat, dari 60 menit sudah berlalu 40 menit, berarti ini waktunya yang kedua kali kita harus membuka pintu lemari es ya. Nah, seperti kalian lihat masih tersisa 20 menit lagi. Nah, sekarang anggap deh istri saya yang membuka pintu lemari es untuk mengambil bahan masakan. Dan setelah beberapa waktu, pintu lemari es kembali ditutup. Nah, sekarang akan kita tunggu sisa waktunya sobat ya. Kalau kita lihat lagi sisa waktunya itu ada sekitar berapa menit ini? Ya, sekitar 20 menit sobat ya. Nah sobat, seperti kalian dengar sendiri waktunya sudah habis ya. Sudah 60 menit berlalu. Nah, sebelum itu kita matikan dulu suara handphonenya. Nah, sekarang akan kita lihat hasil pengujian kita.
Yang pertama mau kita lihat adalah total KWH-nya. Dan total KWH-nya adalah 1, 2, 3 58 0,0058 KWH ya. Nah, sekarang akan kita lihat hasilnya yang ada di dalam ini bagaimana dengan kondisi air yang ada di dalam cangkir sobat ya. Oke. Kita ambil. Nah, kemudian kita tutup kembali pintu lemari esnya dan kita tuangkan. Nah, seperti kalian lihat di pengujian ini juga tidak ada bentukan es yang terjadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya sobat. Oke sobat, dari dua pengujian tadi kita langsung bisa mengambil kesimpulannya. Untuk penilaian pertama yaitu konsumsi listrik, kelihatan bahwa lemari es yang freezernya itu penuh dengan bunga salju mengkonsumsi listrik sebesar 0,081 kWh per jamnya. Nah, sedangkan untuk lemari es yang freezernya bersih tanpa bunga salju hanya mengkonsumsi listrik sebesar 0,058 kWh per jamnya. Nah, dari sini kelihatan bahwa yang tanpa bunga salju atau bunga es itu jauh lebih unggul karena listriknya lebih rendah konsumsinya. Sedangkan yang penuh bunga salju itu lebih boros ya sobat konsumsi listriknya. Nah, sedangkan untuk penilaian kedua terkait dengan pengujian pada saat kita membekukan air yang ada di dalam cangkir. Nah, dari sini kelihatan bahwa dua kondisi lemari esnya ini tidak berhasil untuk membuat sedikit pun kandungan es di dalam airnya sobat. Nah, karena apa? Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas lemari es yang rak freezernya dipenuhi dengan bunga salju ya sobat ya. Nah, perlu sobat-sobat ketahui semakin tebal lapisan bunga salju atau bunga es yang ada di rak freezer, ini pastinya akan menghalangi uap dingin atau udara dingin yang dihembuskan atau yang keluar dari rak freezer atau evaporator. Nah, uap dingin ini pastinya akan diserap bagian dari bunga salju ini dan tidak akan langsung tembus ke tempat dimana kita membuat es. Hasilnya ya otomatis pembekuan akan semakin lama terjadi. Karena apa? Karena yang harus dibekukan dulu adalah bunga esnya kembali. Nah, inilah makanya dalam waktu 1 jam ini tidak ada sedikit pun bulir-bulir es yang terdapat pada air yang kita letakkan di dalam cangkir tadi sobat ya. Oke, nah sekarang akan kita bahas lemari es yang rak freezernya itu tidak ada bunga salju atau bunga esnya. Nah, kenapa lemari es dengan kondisi seperti ini juga dalam waktu 1 jam tidak mampu menciptakan bulir-bulir es di dalam air yang terdapat di dalam cangkir? Nah, ini dikarenakan adalah kebiasaan membuka tutup pintu yang ada di lemari es ya sobat ya. Karena apa? Pada saat kita membuka pintu lemari es, secara otomatis uap dingin yang ada di dalam lemari es akan keluar dan bercampur dengan uap yang ada di sekeliling lemari es yang pastinya jauh lebih panas. Alhasil uap yang ada di dalam akan terpengaruh dan kembali berubah suhunya menjadi sedikit lebih hangat. Nah, pada posisi seperti ini sensor akan kembali membaca bahwa harus mengulangi proses pendinginannya. Alhasil ya dalam 1 jam tidak tercipta bulir-bulir es seperti yang kita inginkan. Nah, apalagi jika durasi kita membuka pintu lemari es itu semakin lama. Katakanlah pada saat percobaan tadi saya tidak membukanya sampai dengan 1 menit ya. Nah, kalau lebih dari 1 menit ya kita bisa bayangkan sendiri akan semakin lama proses pembentukan es batunya sobat. Oke. Oh ya, terkait dengan kenapa pada saat kita buka pintu lemari es terdapat kenaikan lonjakan konsumsi listrik seperti yang kita lihat di tayangan ini ya. Nah, itu dikarenakan pada saat kita membuka pintu lemari es itu pastinya lampu yang ada di dalam akan menyala sobat. Nah, lampu yang menyala inilah yang akan menambah konsumsi listriknya. Nah, perhitungannya konsumsi listrik untuk lampu ini sendiri itu biasanya di atas 5-10-an. Jadi lumayan boros juga ya. Kalau kita buka tutup ya hitung sendiri berapa penambahan biaya listriknya. Om, kalau kita cabut lampunya berarti tidak ada biaya tambahannya dong? Iya benar memang. Kalau kita cabut lampunya otomatis tidak ada biaya penambahan listriknya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian siap dengan kondisi lemari es yang cukup gelap? Nah, kalau kalian siap, silakan kalian cabut lampu yang ada di lemari es untuk mengurangi beban biaya listrik. Oke sobat, nah mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya.
Oh ya, kita masih lanjut di video ke depan akan membahas seputar lemari es. Nah, yang punya requestan tentang seputar lemari es, video-video apa saja yang bakal mau dibahas, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Oke sobat, nah kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.